Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah TQM kedua. Untuk minggu lalu kita sebelum UTS kita sudah bahas terkait dengan kalau nggak salah mengenai apa namanya ya, SS ya, 5S 5S atau 5R ya, itu setelah itu kita akan bahas lanjutan. Itu hari ini kita bahas mengenai RCM. Kita bahas RCM ya. Kita langsung ke presentasi. Nah, kita bahas RCM. RCM itu namanya Reliability Center Maintenance atau RCM. Tapi ini bukan rumah sakit. Nah, kalau di dalam maintenance itu ada beberapa macam bentuk dari maintenance. Pertama adalah reaktif, kemudian preventive maintenance, terus predictive maintenance. Yang ketiga adalah proactive maintenance, dan yang terakhir adalah reliability centered maintenance. Kalau kita bahas satu-satu, bahwa step pertama itu kalau kita lihat dari beberapa industri itu memiliki pola ya. Pertama, pola reactive maintenance. Reactive maintenance ini adalah maintenance dilakukan pada kalau si mesin itu lagi breakdown atau lagi rusak atau lagi dia berhenti. Kemudian ada repair gitu ya. Terus kemudian ada repair, ada atau misalnya whole repair maintenance, misalnya dalam setahun baru seminggu repair dulu gitu. Itu ada. Nah, pada saat kita mengaplikasikan maintenance ini adalah dalam rangka untuk maintain beberapa mesin yang memang harus minimal dalam kondisi yang lagi rusak. Nah, itu repair, itu reaktif. Kalau ada satu action atau satu gejala baru kita kerjain. Itu yang disebut dengan reactive maintenance. Nah, berikutnya itu kita bahas tadi barusan belajar. Oke, kemudian yang jenis berikutnya adalah preventive maintenance. Preventive maintenance ini adalah dalam rangka maintenance untuk pencegahan. Preventif, pencegahan tidak terjadi suatu kerusakan. Jadi bahwa ini adalah merupakan fundamental dari cause and effect relationship antara di schedule maintenance dengan operating reliability. Jadi preventive maintenance ini biasanya misalnya seminggu sekali bersih, terus kemudian kasih oli kayak gitu aja, preventive maintenance. Ya. Kemudian berikutnya adalah repot kalau pada saat masuk sudah ada yang masuk. Terus
Terus kemudian kita selain preventive maintenance juga disebut dengan predictive maintenance. Predictive maintenance ini adalah kegiatan maintenance dilakukan dengan kondisi monitoring yang secara ketat. Kita lakukan monitoring setiap apakah itu mesinnya bergerak atau ada bunyi-bunyi atau ada performance dari produk itu sendiri, hasilnya bagaimana, itu berdasarkan monitoring dulu baru kita melakukan predictive maintenance ke depan nih, berapa lama lagi nih harus dilakukan maintenance. Nah, kalau kita lihat dari peta dari plan maintenance program ini, di sini adalah korektif, ya. Reaktif dari kalau kita ada rusak si mesinnya baru kita lakukan pekerjaan untuk maintenance. Kalau preventif itu lebih terschedule-kan, jadi ada rutin setiap minggu, setiap hari, ataupun nanti setiap bulan yang apa aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prediktif. Prediktif ini berdasarkan kondisi monitoring. Jadi melakukan program monitoringnya ke setiap mesin-mesin yang kita pantau. Maintenance, performance, monitoring, operating monitoring, kondisi, ya, kemudian diagnosis monitoring. Baru kita evaluasi untuk melakukan prediksi maintenance-nya. Baru ini akan menjadi dimasukkan ke dalam program kegiatan secara total maintenance outage planning dari maintenance. Baru diterjemahkan ke dalam maintenance pekerjaannya, baru melakukan pelaksanaan pekerjaan dan pencatatan historical dari setiap mesin yang sudah dikerjakan. Baru kita evaluasi kembali. Kalau yang udah masuk duluan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi waktu, ini misalnya mesin itu secara equipment kondisi ini bagus yang hijau. Kemudian failure atau kegagalan dari setiap ini akan banyak melakukan penurunan dari kondisi mesin, ya. Jadi walaupun sudah dibikin program prediktif, nah, kemudian ini predictive maintenance pertama kali itu dengan monitoring, ya. Kemudian kalau udah mulai turun, kita perlu digalakan preventive maintenance, terschedulekan. Baru pada saat udah mulai banyak yang rusak, ini banyak mesin ini program yang dilakukan adalah reaktif, ya. Jadi kalau udah rusak, breakdown baru kita kerjain. Nah, ini merupakan tiga jenis ini kalau kita mengerjakan secara historical di dalam suatu mesin. Kondisi monitoring teknologi yang kita ini kan biasanya getaran, analisa getarannya, kemudian olinya, dan kemudian banyak hal yang lain, ya. Kemudian bearing, temperaturnya, ultrasonic noise-nya, banyak, ya. Kemudian visual inspection, terus kemudian banyak lagi termasuk elektronik monitoring dan lain-lain. Nah, sekarang ada satu lagi sebenarnya disebut dengan proactive maintenance. Proaktif ini merupakan opposite dari atau kebalikan dari reaktif. Nah, kalau tadi reaktif ini ada yang rusak baru dikerjain, ada yang rusak baru dikerjain. Nah, kalau proaktif ini adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mendeteksi atau membenarkan beberapa kasus dari kegagalan satu mesin, satu kondisi. Jadi dari awal sudah dia melakukan semacam antisipasi dan melakukan investigasi dari material, performance, dan lain-lain.
sehingga kita bisa memprediksi atau secara proaktif mempersiapkan itu semua. Nah, ini kenapa terjadi? Karena sejarah terjadinya RCM ini, konsep RCM ini merupakan dari pesawat terbang awal-awal ya. Kemudian dari mula awal ini kita sudah memperkirakan kira-kira apa sih akan yang terjadi, kemungkinan terjadi beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengerjakan monitoring atau maintenance. Nah, ini adalah merupakan preventive maintenance efforts, walaupun ini berkesimpulan bahwa sebagus apapun preventive maintenance tetap saja akan terjadi kerusakan kondisi karena umurnya mesin, sehingga buatlah konsep RCM ini pada tahun 1978, di mana RCM ini adalah merupakan integrasi dari preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Jadi ini adalah gabungan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya mesin ini akan tetap secara desain tetap hidup, tetap bisa berjalan. Jadi meningkatkan umurnya mesin sebenarnya dengan cara meminimalkan maintenance downtime mesinnya itu kita turunkan. Jadi kalau kita lihat di sini RCM ini ada reactive maintenance-nya, preventive maintenance, ya, terus kemudian prediksi, kemudian proactive maintenance. Di dalamnya proaktif ini juga melakukan edge exploration, terus kemudian menggunakan metode FMEA, failure mode effect analysis, atau dengan menggunakan metode root cause failure analysis. Ini merupakan proaktif. Jadi RCM ini empat-empatnya kita kerjain, kombinasi dari itu. Jadi objektif dari RCM ini adalah untuk memastikan realisasi dari keselamatan dan reliability dari level dari equipment itu sendiri. Kemudian untuk restore, mengaktifkan peralatan yang tadinya sudah hancur, kemungkinan keparahannya akan kita naikkan kembali, kita aktifkan kembali. Terus kemudian memastikan informasi perlu dilakukan perbaikan baik secara desain ataupun secara teknis. Kemudian menyelesaikan, tujuan utama adalah meminimalkan total biaya. Jadi total biaya untuk maintenance ini akan kita coba kurangi. Kemudian RCM ini dalam rangka untuk secara statistik kita akan coba tingkatkan kemungkinannya untuk bisa lebih baik lagi ya. Secara kegagalan menurun, di mana kita meningkatkan umur dari mesin tersebut. Nah, kalau kita prinsip-prinsipnya adalah fungsi mesin itu akan kembali berfungsi. Kemudian logik, pohon diagram logik ini dan tugasnya juga diperbaiki. Kemudian safety, security, ekonomi juga menjadi fokus di RCM ini, dan juga kegagalan dari semua ketidakpuasan dari kondisi kita perbaiki. Nah, secara umum analisis RCM ini biasanya menanyakan selalu sistem apakah ya atau peralatan apakah yang akan membuat ini utama berfungsi. Jadi bagian dari sistemnya apa saja. Kemudian apa yang menjadi kemungkinan terjadi keparahan dari si mesin tersebut,
function failures, jadi kegagalan fungsinya itu apa yang menjadi utamanya. Kemudian konsekuensi dari fungsi ini kalau tidak berjalan apa, kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan ya. Dan benefitnya adalah untuk mengangkat meningkatkan satu hilangnya umur dari mesin tersebut, kemudian mengurangi kerusakan, melindungi lingkungan ya. Kemudian biayanya juga harus dikurangi, dan banyak lagi keuntungan RCM yang memang bisa kita maksimalkan. Nah, ini banyak beberapa advantage juga tentang RCM ini dilakukan. Caranya sebenarnya menggunakan tadi 3-4 dari kita kombinasikan. Bagaimana kita mengkomunikasikan 3 typical maintenance tadi, 4 ya maintenance. Jadi kalau hanya fokus kepada reaktif, biayanya akan sangat besar. Preventif lebih menurun lagi, prediktif lebih menurun lagi. Nah, RCM ini akan lebih sangat efisien lagi, kita biayanya kita turunkan. Nah, ini sebenarnya teknik juga dari awal sudah harus mempersiapkan menggunakan strategi menggunakan FMEA, Failure Mode Effect Analysis, tapi khusus untuk si mesin itu kita analisis apa kemungkinan terjadi kegagalan dari fungsi mesin tersebut ya. Dan juga kalau ada yang belum tahu apa itu FMEA atau Failure Mode Effect Analysis, ke pertemuan keberapa ya, kelima ya, 4 kemarin itu di dalam program TQM ini sudah jelaskan bagaimana menggunakan teknik FMEA dalam menganalisa risiko kegagalan. Terus kemudian bagaimana menginterpretasikan dari RPN, jadi Risk Priority Number. Dan dari sinilah bisa kita menganalisa dari RPN ini prioritas apa yang perlu kita perbaiki terlebih dulu, atau maintenance apa yang perlu kita diutamakan dulu. Nah, ini adalah contoh dari kriteria RPN. Nomor 1, ranking 1, 2, 3, 4 sampai ke yang sangat dangerous ya. Ini adalah kriterianya. How to initiate RCM, bagaimana caranya menginitiate ya. Sebenarnya kita mengidentifikasi master dari sebuah sistem industri itu ada berapa mesin-mesin yang paling utama apa aja. Terus kemudian baru kita nilai ukur kemungkinan terjadinya proses yang tidak akan terjadi kegagalan tuh mana saja, apa aja. Terus bagaimana program maintenance yang perlu diterapkan. Kemudian baru tetapkan tipe number maintenance activity yang perlu diterapkan di mesin tersebut ya. Dan kalau perlu harus ada historical dari machinery-nya gimana. Kemudian faktor technical manualnya, ada manualnya enggak. Kemudian ada root case analisisnya, ada good engineering judgment-nya ada. Seterusnya sampai kita melakukan kajian, mengukur identifikasi tugas dari operasi maintenance. Terus analisa equipment failure mode-nya sampai kepada identifikasi efektif maintenance dan mitigasi strategisnya. Oke. Kemudian ini ada contoh-contoh dari case study dan prinsip dari desain. Dan nah, sebenarnya ini kita coba gambarkan bahwa ini ada hitungan. Jadi availability itu ada mean time between failures sama between repair. Jadi kegagalan ditambah itu berapa banyak.
Jadi between failures, kegagalan ditambah dengan repairnya itu berapa persen, atau di inherent availability ya. Terus ada juga berbanding operationnya, kemudian achievement dari availability. Nah, ini yang akan kita ukur prestasi dari maintenance itu sendiri nanti. Nah, ini contoh misalnya pada saat downtime-nya itu di sini ada, di sini ada. Ini berapa hari, berapa. Ya tinggal diukur aja berapa waktu yang dibutuhkan, yang diukur prestasinya. Jadi kalian ingin melakukan riset tugas akhir juga bisa menerapkan RCM ini, yaitu mengukur berapa kali down, berapa lama waktunya, berapa yang bekerja, berapa yang waktu-waktu ini kita hitung. Bagaimana kita melakukan improvement? Ya kita harus melakukan improvement ya dari beberapa hal. Reduce preventive program to a minimum, atau kita reduce, mengurangi dari preventive program sampai ke minimum, atau kita preventive interval antara kondisi yang baik dan sebanyak mungkin, using productive technique whenever possible. Jadi kita menggunakan teknik predictive maintenance, implementing maintenance engineering, RCM, TPM, dan lain-lain. Bagaimana meminimize maintenance, implementing maintenance engineering, planning, logistik, maintenance engineering, improving personal technique, development, integrating planning. Jadi mengembangkan integrasi antara maintenance, operational, HSE atau health, safety, environment, dan inspection. Nah, ini contoh dari productivity improvement ya. Kita bisa ukur dari produktivitas dari mesin tersebut. Ini contoh-contoh dari downtime-nya berapa persen, berapa lama waktu si mesin itu bekerja, berapa yang downtime-nya berapa lama, every week berapa lama. Nah, ini adalah contoh-contoh pengukuran atau dari metode RCM. Ya, ini berapa persen maintenance yang kita bisa ukur sebenarnya, berapa waktu yang dibutuhkan corrective action atau tadi reactive maintenance, preventifnya berapa, predictionnya berapa, sama maintenance studies berapa persen. Nah, itu adalah merupakan gambaran mengenai program reliability dari center maintenance. Nah, dari sini bisa kita lihat Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Ya. Ini kafir absen. Pertemuan keberapa ya? Ke-7. Ke-7 kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih dan jangan lupa absen dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.